Assalamualaikum. Hai teman-teman. Saya mau mengupdate anakan-anakan stroberi. Lihat dulu keadaannya ya. Hai stroberi, Masya Allah, akarnya sudah gondrong. Ini sudah siap tanam ya. Yang lain bahkan sudah menempel di tanah induknya. Tuh kan, sudah segondrong-gondrong ini. Ini sudah 2 minggu ya dari waktu itu saya tanam di ininya, di wadah ini. Tapi sebelum kita pindah tanam, kita siapkan dulu media tanamnya. Oke, yuk. Nah, di sini akan menyiapkan media tanamnya seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa saya hanya menggunakan tanah bekas tanaman lain yang dicampur dengan sekam mentah saja. Kenapa sekam mentah bukan sekam bakar? Karena saya punyanya sekam mentah. Nah, namanya ini kan media tanam bekas ya, jadi pasti ada sisa-sisa akar dari tanaman sebelumnya. Itu dibersihkan dulu, dibuang ya. Ini kan ada akar-akar nih, ini dibuang akar-akarnya. Nah, akar-akarnya dibuang ya, sisa-sisa akar. Sama biasanya kan juga ada apa kayak ulet, itu uret ya namanya, itu juga dibuang. Ini tadi saya ketemu, udah saya buang. Jadi buang, pokoknya di ini ya, dibersih-bersihkan dulu kalau kira-kira ada yang akan mengganggu tanaman kita nantinya. Nah, kalau yang tadi kan ini ya kelihatan masih bagus ya media bekasnya. Ini saya baru membongkar planter bag. Ini kan kelihatan udah jelek ya. Ini media tanam sudah padat. Udah lama banget ini. Sudah banyak tanaman-tanaman sebelumnya yang pakainya. Ya, jadi memang dia sudah nggak gembur lagi. Makanya harus ditambahkan dengan sekam supaya medianya poros atau gembur dan tidak padat, sehingga nanti akar-akar stroberinya itu bisa bertumbuh dengan baik di dalam tanahnya gitu ya. Saya lanjutkan dulu, ini banyak sekali. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, selanjutnya menuangkan sekam mentah. Berapa perbandingan sekam mentah dan tanah? Saya tidak pernah menakar perbandingan-perbandingan itu ya. Jadi karena kita butuh media tanam yang gembur, maka ya ini aja, dilihat aja gitu. Kan kita ngeracik nih gini kan, kita korek-korek begini, kita bisa merasakan apakah media ini sudah gembur atau belum gitu, atau sudah kelebihan gemburnya. Kalau belum gembur berarti sekam mentahnya ditambah. Tapi kalau sudah terlalu kegemburan, kayaknya kebanyakan sekam mentahnya, maka ditambah lagi tanahnya begitu ya. Jadi saya nggak pernah menggunakan takaran baku, cuman berdasarkan feeling aja. Karena sambil meracik gini kita bisa merasakan ini gembur atau enggak, ini udah pas atau belum, atau terlalu gembur gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk patokan aja lah ya, misalnya pengen banget pakai takaran-takaran, dicoba aja tanahnya 2, sekamnya 1. Jadi misalnya tanahnya 2 pot besar gini misalnya ya, 2 pot seperti ini tanahnya, sekam bakarnya sekam mentahnya 1 gitu.
Itu kalau mau pakai takaran, cuman saya nggak pakai ya. Gitu. Saya lanjutkan dulu ya. Sudah selesai ya. Insya Allah ini sudah pada kegemburan yang cukup untuk ditanami stroberi. Di sini saya akan menggunakan pot karena nanti mau saya gantung. Ini pot tawon ukuran diameter atasnya 20,5 cm. Kalau mau ditanam di polybag, teman-teman bisa pakai polybag ukuran 25x25 atau 30x30 atau juga 35x35. Itu masih masuk, masih bisa, masih cocok. Jadi sebelum pindah tanam, media tanamnya sudah disiapkan dan lalu dimasukkan ke dalam polybag atau pot yang akan kita gunakan. Volumenya terserah ya, kalau dia kebanyakan nanti bisa dikurangin karena nanti kalau udah disiram ini kan menyusut. Kalau ini nanti saya mau coba satu pot ini satu tanaman saja, karena sebelumnya di polybag 35x35 itu saya tanam 3 tanaman. Jadi pas stroberinya berbuah, kok buahnya banyak yang kecil. Apa karena pengaruh terlalu banyak tanaman di dalamnya atau bagaimana? Jadi ini saya mau coba dulu treatment satu wadah ini, satu tanaman. Nah, untuk media tanamnya saya ini lagi ya. Saya singgung lagi bahwa saya di sini hanya menggunakan media tanam bekas dan juga sekam mentah. Kalau dirasa teman-teman merasa ini tidak masuk akal, kayaknya nutrisinya kurang atau merasa emangnya ada nutrisi gitu, ya silahkan aja teman-teman meracik media sendiri gitu kan. Tapi saya melakukan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena sebelumnya saya sudah pernah pindah tanam menggunakan media tanam yang lengkap, ada kompos dan kohenya juga. Itu sudah sekitar 1 minggu apa 10 hari pindah tanam, si stroberinya ini nggak menunjukkan tumbuh kembang yang baik, bertunas aja enggak gitu loh, keluar daun baru aja enggak. Jadi waktu itu saya bongkar lagi. Nah, media tanam bekas dan sekam bakar ini saya pelajari dari akun Muna Rose Garden. Beliau juga pakainya itu. Cuman kalau teman-teman mau pakai sudah punya media andalan ya, racikan media andalan yang cocok juga ya pakai aja. Pokoknya dicoba-coba aja ya teman-teman. Karena kan belum tentu media seperti ini cocok di saya, belum tentu cocok di teman-teman. Bisa jadi mungkin teman-teman cocoknya pakai media yang lengkap gitu kan, atau juga menyesuaikan daerah masing-masing gitu. Kalau di saya ini dataran rendah sekali, hanya 64 mdpl kalau saya lihat di Google Earth itu ya. Jadi sebelum pindah tanam, medianya harus sudah dipersiapkan, sudah masuk ke dalam pot atau polybag. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi karena media tanamnya sudah siap dan ini juga sudah siap untuk dipindah tanam, maka ini harus segera dipindah tanam supaya nanti masing-masing mereka bisa fokus. Induknya bisa fokus, anakannya juga bisa semakin bertumbuh sendiri. Jadi ini dilepas dulu ya dari indukannya. Terserah ngelepasinnya ini apa mau digunting atau ditarik. Kalau saya tarik aja. Bismillah. Nah, yang penting dia lepas dari induknya. Nah,
Jadi semua ya. Ini juga ini mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setelah anak-anaknya ini dilepas, nanti induknya bisa mengeluarkan bunga, dan anak-anakannya ini juga mulai berbunga juga. Oke, jadi seperti ini ya cara menanam bibit stroberi. Tangkai ini tangkai yang dari indukannya. Ini mana tadi tangkai dari induknya, ini dibuang ya. Nah, dia tidak akan berguna. Dipatahin aja lah. Nah, itu dia, kalau tidak dibuang dia akan memakan nutrisi dari media tanam. Kemudian menanamnya itu di bagian pinggir. Ya, di pinggir pot atau polybag, jangan di tengah-tengah. Kenapa harus di pinggir? Karena nanti kalau dia berbunga, dia akan ke pinggir sini bunganya. Jadi buahnya nanti akan bergelantungan di luar pot ataupun polybag gitu ya. Ini dikeluarkan dari wadah penyemaian, wadah pembibitan. Ada yang bilang kalau tangkai dari induknya ini menghadap ke dalam, ya, menghadap ke dalam, ke sana ya, hadap ke sana, karena nanti supaya bunganya bisa keluar dari arah yang berlawanan. Tapi itu nggak ngaruh di saya, karena saya sudah coba di sebelumnya ya. Saya taruh ini menghadap ke dalam, bunganya juga ada yang ngadep ke sana. Jadi nggak selalu bunganya akan muncul berlawanan dengan tangkai dari induknya, tidak. Itu ya, yang penting mereka bibitnya ini ditanam di pinggir dan medianya sudah segini aja. Jangan menutupi ininya. Ya, jangan menutupi pangkal daunnya ini, crownnya ini. Crownnya harus tetap kelihatan, karena nanti takutnya busuk batangnya. Kalau busuk ya sudah mati dia, nggak akan hidup. Ya, ini nanti disiram untuk mengikat akar dengan media tanam yang baru ini. Kemudian ini bisa diletakkan di tempat yang terbuka. Ini karena saya pindah tanamnya sore, jadi bisa langsung ditaruh di tempat terbuka dan besok bisa kena matahari langsung nanti gitu. Kebutuhannya terhadap cahaya matahari itu kalau bisa sih seharian, cuman karena saya di dataran rendah saya nggak bisa seharian ya, karena kasihan dia terlalu panas nanti. Jadi di teras saya itu, di depan teras itu matahari dari pagi sampai jam zuhur, jam 1-an biasanya dia kena matahari ya, setengah hari ya. Kapan waktu yang baik untuk memindah tanam? Pagi, siang, sore, terserah. Seada waktunya teman-teman aja. Saya sih gitu ya. Jadi tidak matok harus sore, harus pagi, enggak. Saya sudah pernah memindahkan bibit stroberi ini pagi hari pernah, sore hari pun pernah, dan alhamdulillah aman-aman saja gitu ya. Saya tunjukkan satu kali lagi ya. Dilubangi dulu di bagian pinggirnya ini, lalu tangkai dari daun induknya dipatah, keluarkan bibitnya dari gelas pembibitan, masukkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tumbuh subur ya, stroberi berbuah. Nah, media tanam jangan sampai menutupi crown. Ya, cukup di sini saja. Jangan nutupin sampai ke sini tuh, jangan. Teman-teman. Oke. Habis ini disiram. Dan sudah bisa dipajang atau ditaruh di kebun. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan dimengerti dan tutorial sederhana ini berguna untuk teman-teman. Ini hanya sebagai salah satu referensi aja ya. Jangan jadi patokan harus seperti ini, tidak. Silahkan terus bereksperimen ya, menyesuaikan dengan teman-teman masing-masing dan juga daerah masing-masing gitu.
Baik, seperti itu saja ya. Semoga nanti tanaman-tanaman kita semuanya bisa tumbuh subur dan menghasilkan sebagaimana yang kita harapkan. Oke, selamat berkebun, tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.